Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Ia ditahan setelah dilakukan pemeriksaan selama 6 jam, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 17 Mei 2023. Diketahui, Johnny merupakan kader Partai Nasdem yang duduk sebagai menteri. Penetapan tersangka Johnny diduga ada sangkut pautnya dengan kisruh antara PDIP, Jokowi dan Nasdem. Hal itu dikuatkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, PPI, Ras MD. Dia bilang, terlepas dari perspektif hukum murni dan pidananya, juga kuat unsur politik di dalamnya. Sebab, belakangan ini, Nasdem tidak lagi dilibatkan dalam urusan pemerintahan, baik dari pertemuan ketum parpol pemerintah maupun lain-lain. Ia lalu menjelaskan kenapa Jokowi dan PDI Perjuangan yang saat ini memegang kendali kekuasaan, karena Anies dianggap sebagai antitesa pemerintahan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa terlepas dari perspektif hukum murninya ya, pidananya, tapi unsur politiknya kuat di dalam peristiwa ini. Siap. Nah, ini sebagai warning, sebagai penegasan kepada Nasdem sendiri bahwa mereka tidak lagi bersama dengan pemerintahan hari ini. Itu sudah teguran keras ini sebenarnya. Nah, pertama bahwa Nasdem yang dulu sempat terasosiasi di Kejaksaan murni tidak lagi mereka terasosiasi di situ. Kedua, ini sebagai penegasan kuat bahwa Nasdem bukanlah bagian penting koalisi pemerintahan hari ini. Akibat dari Nasdem yang kemudian telah mendeklarasikan ARB sebagai capres. Di situ itu poin pentingnya, efeknya. Ras MD juga menarik ke belakang, ia mengaku, Nasdem saat mengendalikan sebagian lembaga hukum, Nasdem beberapa kali mendepak kader PDIP. Jadi, pada kesimpulannya, yang tadinya Kejaksaan ini terasosiasi dengan Nasdem, oleh PDI melihat bahwa ini sebuah gangguan besar bagi mereka. Sehingga pada saat masuk ke tahapan pemilu 2019, hasilnya kemudian Pak Jokowi menang kembali, mulai posisi jaksa, kemudian tidak lagi dikendalikan penuh oleh Nasdem. Iya. Itu gambaran-gambaran umumnya. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Selain Johnny, ada 5 tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni AL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, GMS selaku Direktur Utama PT Moratelematika Indonesia, YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Emma selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, dan IHA selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi.